Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 7 subtema 1 muatan IPS. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang keragaman Indonesia. Kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Terdapat pada pita yang dibawa burung Garuda. Nah, semboyan tersebut dapat diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, semboyan ini sesuai dengan keadaan di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku bangsa. Tentu, dengan adanya 1.330 suku bangsa ini, adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia begitu beragam. Nah, keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat menjadikan negara ini negara yang besar bila ada persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sebelumnya kita harus tahu suku bangsa yaitu suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Nah, perbedaan suku bangsa satu dengan yang lain dapat dilihat dari ciri fisik, bahasa yang dipergunakan, adat istiadat, kesenian daerah, dan batas daerah. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat. Yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, jadi keragaman masyarakat di Indonesia ini dipengaruhi oleh letak strategis wilayah Indonesia, yaitu Indonesia terletak di antara dua samudra, Pasifik dan Indonesia, dan serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menyebabkan setiap wilayah mengembangkan budaya masing-masing. Selanjutnya, faktor penyebab keragaman masyarakat yang ketiga, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, masing-masing daerah itu memiliki keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda. Ada yang maju dan masih ada yang terbatas. Nah, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Yang keempat, perbedaan kondisi alam. Tentu kalian ketahui bahwa kondisi alam yang berbeda, sumber daya alam yang berbeda menyebabkan mata pencaharian penduduk yang berbeda. Nah, perbedaan kondisi alam mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Faktor penyebab keragaman masyarakat yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman. Ada masyarakat yang bisa menerima masuknya kebudayaan baru dan ada juga masyarakat yang menutup kemungkinan masuknya kebudayaan baru. Perbedaan inilah yang menciptakan keberagaman budaya.
Nah, selanjutnya suku bangsa di Indonesia. Kita lihat suku bangsa di Indonesia. Di sini berdasarkan pulau-pulaunya ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Salah satu contoh saja kita lihat di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku bangsa Gayo, Batak Karo, Minangkabau, Anak Dalam, Talang Mamak, Pasema, dan Enggano. Nah, selanjutnya kalian bisa membaca sendiri. Ada begitu banyak suku bangsa ya. Tidak semuanya bisa dicantumkan di sini. Ini hanya sebagian kecil saja karena ada 1331 suku bangsa. Selanjutnya, kita lihat suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Banyak suku bangsa yang ada di Pulau Jawa, antara lain suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Jawa dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Osing dari Jawa Timur, suku Baduy dari Banten, suku Tengger dari Jawa Timur, suku Madura dari Jawa Timur, dan yang terakhir suku Samin dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman bahasa daerah. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah yang berkembang di Indonesia ada 742 bahasa dan disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa daerah berdasarkan pulaunya. Sebagai contoh, Pulau Sumatera, yaitu bahasa daerahnya Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Dan masih banyak bahasa daerah yang lainnya. Kalian bisa membaca sendiri ya, Nak. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahasa daerah terancam punah. Saat ini bahasa daerah terancam punah. Nah, penyebabnya yaitu penurunnya jumlah penutur bahasa atau pengguna bahasa daerah. Penutur fasih hanya tersisa pada generasi dewasa. Dan yang kedua, perang, bencana alam, dan letak geografis. Pencegahnya bagaimana? Yaitu kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Nah, cara melestarikannya yang pertama menggunakan sehari-hari bahasa daerah di lingkungan daerahnya. Yang kedua, mempelajari bahasa daerah. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.